Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga majelis kita dilimpah curahkan kebaikan dan keberkahan, Allahumma amin. Sore ini kita akan membahas terkait matlaak dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadits ya. Hadirin, kita mulai dari definisi matlaak. Ya, matlaak ini kalau dikaji dari sisi ilmu sharaf, dia berasal dari kata tola'a yatlu'u tulu' wa matla' fa huwa tali'un wa dzaka matlu' utlu' la tatlu' matla'. Nah, di situ ada isim makan dan isim zaman. Artinya matla' bisa diartikan waktu terbit atau tempat terbit, begitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an kita mendapati ada kata matla' yang Allah sebut dalam surah Al-Qadr, ayat yang terakhir yang kelima, dengan kalimat dalam ayat yang kelima ini salamun ya hatta matla'il fajar ya. Ya, jadi hatta matla'il fajar sampai terbitnya fajar. Nah, hadirin, kalau kita mengkaitkan matla' al-fajar ini, otomatis waktu terbitnya fajar atau tempat terbitnya fajar ini akan berbeda-beda di seluruh dunia ya. Dan kita ingat bahwasanya melaksanakan salat subuh waktunya adalah mulai matla'ul fajr sampai syuruk tiba. Karena waktunya terbatas, jadi sehingga setiap tempat dipastikan akan berbeda-beda dalam melaksanakan sholat subuh itu. Nah, hadirin, kalau kita kembali pada hadis Nabi, matla' ini atau waktu terbit, tempat terbit identik sekali dengan hilal, gitu ya. Jadi dalam hadis-hadis ini kita mendapati sangat identik dengan hilal. Dan kalau kita bicara hilal, maka di situ dia punya durasi yang panjang ya, hingga 24 jam. Mulai dari terbenamnya matahari sampai menjelang terbenamnya lagi ya. Nah, karena durasinya panjang atau sehari semalam, inilah yang kemudian kita dapati para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan matla', terkait dengan hilal ya. Ada dua kelompok di sini yang kemudian kita dapati para ulama berbeda. Yang pertama adalah kelompok ulama yang mereka meyakini wihdatul matali'. Nah, wihdatul matali' ini adalah penyamaan matla' atau yang seringkali kita kenal matla' global ya. Nah, kelompok ini meyakini bahwasannya hilal itu sama. Kalau terlihat di satu tempat, maka akan berlaku di seluruh dunia, begitu ya. Nah, yang kedua ini ikhtilaful matali', perbedaan matla' atau yang seringkali kita kenal dengan matla' regional. Jadi matla' regional ini ketika muncul hilal di tempat tertentu, maka dia tidak berlaku di tempat yang lainnya. Atau dia terbit di wilayah tertentu, tidak berlaku di wilayah yang lainnya. Nah, dua kelompok ini tentunya mereka berpegang pada nas-nas hadis yang sahih dan sama-sama dikuatkan terkait dengan hadis-hadis sahih yang mereka angkat. Di antara hadis yang kita akan dalami terkait dengan wihdatul matali atau matla' global adalah hadis Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah ya, terkait dengan sabda Rasulullah SAW dari kaum Al-Ansar yang menjelaskan bahwasanya ya alaina hilal Syawal ya, ketika menjelang Syawal kami tertutup awan atau mereka tidak dapat melihat hilal di malam ke-30 itu ya. Jadi sehingga mereka menyempurnakan hingga 30 hari dalam melaksanakan puasa Ramadan. Fa'asbahna siyaman, dan dibagi itu kami melaksanakan puasa. Maksudnya di tanggal 30 Ramadan mereka melaksanakan puasa karena di malam harinya tidak tampak hilal. Faja'a rakbun min akhirin nahar, kemudian ternyata ada kafilah di akhir siang, maksudnya setelah asar. Kafilah dari Syam datang ya. Nah, ketika mereka datang, fasyahidu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaksi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya
annahum ra'ul hilal bil ams, bahwasanya mereka kemarin telah menyaksikan hilal, maksudnya semalamnya mereka telah menyaksikan hilal. Nah, ketika mereka bersaksi di hadapan Rasulullah SAW, kemudian fa'amarahum Rasulullah SAW ayuftiru, ya, Rasul memerintahkan umat untuk berbuka puasa di waktu itu. Jadi sehingga Ramadan di saat itu berarti total hanya 29 hari ya. Karena yang ke-30 dibatalkan setelah asar. Ya. Wa yakhruju ila idi minal ghad, dan mereka dianjurkan untuk melaksanakan Id di hari esoknya. Nah, kenapa di hari esoknya? Id itu dilaksanakan di waktu duha ya. Sementara informasi baru sampai setelah asar atau menjelang maghrib. Otomatis tidak ada kesempatan untuk melaksanakan Id di hari itu, sehingga Idnya ditunda di hari esoknya. Nah, hadirin, hadis Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah ini digunakan oleh para ulama sebagai pegangan terkait dengan matlak global. Jadi ketika sudah terlihat di satu wilayah, berlaku di wilayah yang lainnya. Ketika terlihat di Syam, maka di Madinah juga akan diberlakukan. Jadi sehingga hadis ini dipegang oleh kelompok yang mengakui bahwasanya matlak itu berlaku secara global ya. Nah, hadirin, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah ini juga dipertegas oleh Imam Al-Jaziri ya. Imam Al-Jaziri menegaskan bahwasanya idza thabata ru'yatul hilal bi qadri min aqtar, ya, ketika sudah terlihat hilal di satu wilayah, wajib shaum ala sairil aqtar, maka wajib puasa untuk seluruh wilayah. La farqa bainal qarib wal ba'id. Nah, tidak beda antara yang dekat dengan wilayah itu maupun yang jauh. Ya, jadi ini pendapat dari Imam Al-Jaziri yang kemudian menguatkan hadis Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah tadi, hadirin ya. Nah, kemudian Imam Al-Jaziri menjelaskan bahwasanya wala ibrata bi ikhtilafi matalil hilal mutlaqun inda thalathati minal a'immah. Ya, nah di sini di antara imam madhab yang 4 yang kita kenal, ada 3 yang menyepakati matlak global ini, dan ini adalah Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Hanafi, atau yang kita kenal dengan madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki gitu ya. Sementara Imam Syafi'i tidak termasuk yang sepakat dengan matlak global. Ya. Nah, berikutnya saya Sabik juga menjelaskan dalam kitab Fikih Sunnahnya, ya, juz pertama halaman 368, menjelaskan bahwasanya Zahabal jumhur sepakat ila annahu la ibrata bi ikhtilafil matalib. Ya, jadi terkait dengan perbedaan matlak, nah di sini tidak terjadi menurut mereka bahwasanya matlak itu berlaku global dengan kalimat famataro al hilal ahlu baladin, ketika ada penduduk negeri yang melihat hilal fajabasam ala jami'il bilal, maka negeri-negeri yang lainnya diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, ini penjelasan oleh saya Sabik dalam kitab Fikih Sunnahnya ya hadirin. Ya, jadi beliau berarti juga termasuk yang sepakat dengan matlak global. Ya, selanjutnya ini ada Syekh Az-Zuhaili, ini adalah ulama tafsir kontemporer. Beliau menjelaskan wa hadzal ra'yu ra'yul jumhur. Jadi matlak global ini adalah pendapat dari jumhur. Nah, jumhur yang dimaksud tadi adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan juga Imam Ahmad. Warrajihu ladzi tauhidan lil ibadi banal muslimin. Ya, ini dianggap rajih untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin. Jadi sehingga dianjurkan menggunakan matlak global. Ya. Nah, berikutnya hadirin, kita masuk pada matlak regional. Ya, jadi kalau tadi terkait matlak global yang kita sudah tahu terkait dengan hadis yang dijadikan pegangan oleh para ulama. Nah, kemudian kita mendapati di antara ulama yang mereka sepakat dengan matlak global. Nah, sekarang kita masuk di matlak regional. Ini menggunakan hadis Quraib ya. Dalam riwayatnya, An Quraib bin anna Ummal Fadli bintal Harith ba'atat ila Muawiyah bisyam faqal. Nah, ini Quraib ini diutus oleh Ummul Fadl bintil Harith, ya, diutus untuk berangkat ke wilayah Syam. Nah, Syam sekarang sudah menjadi 4 negara ya. Dulu Syam itu menjadi satu, sekarang sudah jadi Lebanon, Yordania, kemudian Suriah dan Palestina ya. Ya, nah ini dulunya semuanya empat-empatnya disebut dengan Syam ya.
Ya, nah ketika Quraib berangkat ke Syam sudah melaksanakan hajat dari apa yang diamanahkan oleh Ummul Fadl. Faqadimtu Syam faqadaitu hajataha. Ketika aku sampai di Syam, maka aku sudah melaksanakan keperluannya. Wastahala alayya Ramadan, dan ternyata di saat itu adalah malam pertama Ramadan. Nah, apa yang terjadi? Wa ana bisyam faraitul hilal lailatul Jum'ah. Ketika itu aku berada di Syam dan aku melihat hilal di malam Jumat. Ya, tsumma qadimtul Madinah, kemudian aku kembali ke Madinah fi akhir syahri, di penghujung bulan. Penghujung bulan ini berarti di akhir bulan Ramadan ya. Jadi beliau ini puasa di hari Jumat karena malam Jumat melihat hilal, dan Muawiyah sebagai khalifah juga melaksanakan puasa di hari itu, dan para sahabat di sana juga melaksanakan puasa mulai di hari Jumat. Nah, ketika pulang ke Madinah, nah ternyata kemudian ditanya oleh seorang sahabat, sahabat kecil Rasulullah ya, Abdullah bin Abbas bertanya pada Quraib. Ya, ketika ditanya, "Tsumma dzakarul hilal faqal, mata ra'aitumul hilal?" Kapan engkau melihat hilal? Fakultu, maka aku menjawab, ra'ainahu lailatal jum'ah. Aku melihat atau aku menyaksikan di malam Jumat. Faqal, anta ra'aita? Engkau melihatnya, engkau menyaksikannya? Fakultu na'am, aku mengatakan iya. Wara'ahun nas wasomu. Orang yang lain juga melihatnya, mereka juga menyaksikannya. Mereka berpuasa, wasoma Muawiyah, Muawiyah juga berpuasa. Nah, faqal, kemudian Ibu Abbas menjelaskan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Tapi kami di sini di Madinah ini menyaksikan di malam Sabtu. Ya, jadi berbeda mulai puasanya hadirin ya. Ya, jadi yang di Syam waktu itu mulainya di hari Jumat karena malam Jumat sudah terlihat hilal. Ternyata di Madinah tidak terlihat hilal di malam Jumat. Mereka baru menyaksikan hilal di malam Sabtu. Sehingga puasa mereka mulai di hari Sabtu. Ya. Berarti ada jumlah atau ada bilangan yang berbeda di sini hadirin ya. Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathina aw nara. Dan kami akan tetap berpuasa meskipun engkau telah melihatnya di Syam, kami tetap akan berpuasa di sini sampai 30 hari atau sampai kami menyaksikan hilal gitu ya. Jadi kalau seandainya malam 30 terlihat hilal, itu adalah hilal Syawal, berarti Ramadannya hanya 29 ya. Tapi kalau tidak menyaksikan hilal, maka dipastikan akan disempurnakan menjadi 30. Fakultu, kemudian aku berkata, nah yang berkata ini Quraib, ya dia menanyakan, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami? Tidakkah cukup ru'yah Muawiyah dan puasanya? Ya, jadi artinya ketika di Syam sudah terlihat, mengapa kok tidak bareng saja gitu ya. Ya, dan kalau Quraib ini menambahkan puasanya tidak mungkin karena akan jadi 31 ya. Tadi mulainya sudah berbeda ya, di sana Jumat sedangkan di Madinah mulainya Sabtu. Ya. Faqala la, Ibnu Abbas mengatakan tidak. Hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, kita mendapati ada hal yang tampak berbeda ya antara hadis pertama yang kita angkat tadi yang dijadikan sebagai hujah untuk matlak global. Ya, kalau itu tampak sekali yang mengalaminya mendapatkan informasi adalah Rasulullah ya. Nah, kalau yang di sini kita dapati Ibnu Abbas, Rasul memerintahkan begitu. Artinya matlak lokal yang digunakan dan tidak mengikuti matlak global begitu ya. Nah, hadirin inilah yang kemudian kita dapati para ulama sejak dahulu hingga sekarang mereka uh, berbeda ya. Ada yang lebih condong ke matlak global dan ada yang lebih cenderung ke matlak regional. Nah, hadirin ketika kita dapati matlak ternyata berbeda dan mereka juga tetap tidak bisa disatukan ya. Ya, dan di sini kita dapati di antara imam mazhab yang 4 tadi, yang 3 mengikuti matlak global, yang 1 mengikuti matlak regional, dan itu Imam Syafi'i. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa ya dalam mengkaji. Nah, kita ingat Imam Syafi'i juga murid dari Imam Malik, juga murid dari Imam Hanafi, tapi berbeda gitu ya. Dan ternyata perbedaan yang ada pada mereka tidak menjadi masalah. Sang murid tetap hormat pada guru, guru juga hormat pada muridnya gitu ya.
Ya, mereka tidak saling menjatuhkan, tapi mereka saling mendukung gitu ya. Nah, dan itu tentunya akan memiliki kualitas yang bagus gitu ya. Terkait dengan hadis-hadis yang dikritisi, tentunya ini akan bisa menambah kualitas ya. Nah, hadirin, karena matlak kesimpulannya itu tetap berbeda, ada yang cenderung ke matlak global, ada yang matlak regional, sehingga ketika kita menyikapi puasa Arafah pun juga tentu akan berbeda di situ ya. Ya, jadi hasilnya juga akan berbeda ketika matlaknya difahami secara berbeda. Nah, ketika terkait dengan puasa Arafah, ini para ulama juga mereka terbagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama yang mereka puasa Arafah berdasarkan hari Arafah di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, puasa Arafah dilakukan berdasarkan tanggal di wilayahnya atau di negerinya. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama terkait dengan puasa Arafah yang dilaksanakan berdasarkan hari Arafah di Arab Saudi atau di Arafah. Ini saya kutip dari Dewan Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Arab Saudi, yang di sini ada seorang yang bertanya terkait dengan permasalahan atau perbedaan tanggal ini ya. Ya, dia bertanya, hal nastati an nasumahuna yaumain? Bolehkah kami berpuasa 2 hari? Nah, kenapa dia bertanya 2 hari ya? Li anjli sumi yaumi Arafah, untuk melaksanakan puasa Arafah. Li annana huna nasma fi radio ay anna yauma Arafah wadan yuwafiqu dzalika indana tsamin min syahri dzulhijjah. Ya, aku mendengar bahwasanya hari Arafah ya berbeda dengan tanggal yang ada di negeri kami. Ya, dia mengatakan di negeri kami di saat Arafah di sana, di negeri kami masih tanggal 8 begitu ya. Jadi sehingga dia menanyakan terkait dengan puasa yang akan dia lakukan. Nah, hadirin, kita mendapat jawabannya di sini, Yaum Arafah wal yaum alladzi yakifun nasu fi bi Arafah. Jadi hari Arafah adalah hari di mana orang-orang sedang berwukuf di Arafah. Itu penjelasannya ya. Makanya kemudian kita dapati lajnah ini juga termasuk yang lebih cenderung pada matlak global gitu ya. Jadi sehingga puasa Arafah dilaksanakan berdasarkan hari Arafah atau berdasarkan orang-orang wukuf di Arafah. Nah, di sini dijelaskan wa shaumuhu masyru' li ghairi man talabas bil hajj, dan puasanya dianjurkan untuk orang yang tidak melaksanakan haji. Ya, ya insya Allah kita sudah sama-sama tahu ya bahwasanya yang ada di Arafah mereka tidak berpuasa, yang tidak sedang di Arafah mereka dianjurkan puasa. Yang puasa Arafah ini insya Allah akan mendapatkan pahala bisa menghapuskan dosa sanatain 2 tahun ya, setahun sebelum dan sesudahnya. Nah, lanjutannya, faida arata antasum fa innaka tasumu hadal yaum. Jikalau engkau ingin puasa, maka engkau bisa mengikuti hari. Ya, hari ketika orang-orang sedang melaksanakan wukuf. Wa in sumta yauman ba'da fala ba'sa. Tapi jikalau engkau ingin puasa, hari setelah itu boleh saja. Nah, hadirin, kita dapati tetap bijak ya. Jadi meskipun lajnah ini lebih cenderung matlak global, tapi ternyata memberikan mempersilahkan ya jikalau penanya ini ingin berpuasa setelah itu gitu ya. Ya, nah kenapa kemudian lajnah yang cenderung ke matlak global kok memberikan rukhsah, memberikan kesempatan bagi orang lain untuk jikalau mereka ingin untuk melaksanakan puasa di hari esoknya. Nah, tentu tadi ya karena tahu bahwasanya khilaf dalam penjelasan terkait dengan matlak ya. Jadi sehingga meskipun memilih tapi mempersilahkan yang lainnya jikalau ingin memilih yang lain ya, yaitu tadi berdasarkan tanggal. Nah, berikutnya hadirin, jawabannya tentunya berdasarkan nas-nas hadis yang ada. Yang pertama, nas hadis yang digunakan untuk bisa menjelaskan bahwa puasa Arafah dilaksanakan berdasarkan wukuf di Arafah adalah hadis dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Asid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Yaum Arafah al-yaum alladzi ya'rifu fihi nas ya. Jadi Arafah adalah hari di mana orang-orang berkumpul di Arafah. Ya, nah ini penjelasan pada hadis Imam Abu Dawud ya. Nah, berikutnya juga pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arafah yaumun ya'riful imam.
Ya, jadi Arafah adalah hari di mana seorang pemimpin menetapkan bahwasanya hari itu adalah hari Arafah. Walau dhaha yauma yudhil imam, dan hari Adha atau Idul Adha adalah di mana seorang pemimpin menetapkan hari itu adalah hari Idul Adha. Wal fitr yauma yuftirun imam. Begitu juga dengan yaumul Idul Fitri juga ditetapkan ketika seorang pemimpin sudah menetapkan itu adalah Idul Fitri, gitu ya, hadirin ya. Nah, nas hadis yang dijadikan hujjah oleh lajnah ini dibantah oleh sebagian ulama ya, yang membantahnya termasuk Imam Ar-Rafi'i. Dan hadirin, bantahan-bantahan seperti ini adalah bantahan yang baik ya. Ya kenapa? Karena tadi untuk bisa memperkuat hujah-hujah yang ada, dan ini bukan pertikaian tidak, tapi ini adalah menjadi hal yang biasa ya dalam fikih. Kita mendapati ada perbedaan-perbedaan di sana, ada kritik-kritik, dan itu menjadi hal yang biasa. Bahkan dalam ilmu mustalah hadis kita mendapati ada istilah ilmu al-jarh wa ta'dil ya, yang diartikan ilmu kritik hadis. Dan kritik ini adalah untuk membangun ya. Jadi kalau tidak ada ilmu kritik hadis, seorang tidak akan pernah tahu status hadis ini sahih atau tidak, hasan atau tidak, gitu ya. Ya, jadi sehingga ilmu-ilmu itu tentunya akan sangat berguna. Nah, begitu juga dengan kritikan-kritikan yang ada, ini adalah kritikan yang insya Allah akan membangun dan melakukan perbaikan ya, dan akan bisa memberikan kualitas yang lebih baik. Nah, bagaimanakah bantahan dari Imam Ar-Rafi'i? Imam Ar-Rafi'i ini termasuk yang bermadhab Syafi'i, gitu ya. Nah, jadi membantah dua hadis tadi, bahwasanya dua hadis terkait dengan wukuf tadi atau terkait dengan seorang pemimpin yang menetapkan hari wukuf itu ketika terjadi di satu wilayah. Jadi misalkan di Arab Saudi, gitu ya. Ya, jadi ketika seorang imam menetapkan wukuf, ya memang berlaku di situ. Tapi hadis tadi dianggap tidak relevan ketika terjadi perbedaan matla. Jadi misalkan seperti yang sekarang ini ya, di Indonesia tanggalnya berbeda dengan di sana, sehingga kemudian itu yang dianggap tidak bisa ya. Jadi dua nas hadis tadi tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, dan itu hanya bisa dijadikan sebagai hujah untuk penduduk wilayah itu ya. Dan hadirin ya, karena tadi Imam Ar-Rafi'i bermadzhab Syafi'i yang memang lebih cenderung pada matlak lokal ya. Jadi sehingga bantahannya tentunya untuk memperkuat kecenderungannya terhadap matlak lokal atau matlak regional tadi ya. Nah, berikutnya wala yasihul ijma' ma wujudul khilaf minha. Nah, ini kalau dalam kajian usul fikih bahwasanya ketika awalnya sudah berbeda memang akan sulit disatukan ya. Jadi kalau kita mendapati ada istilah ijma' ulama, itu kalau awalnya sudah berbeda memang sulit untuk disatukan. Tapi akan disikapi dengan bijak ya. Nah, misalkan begini hadirin, bagaimanakah umat akan menyatukan dua kriteria yang berbeda? Kita ambil contoh ya. Yang A menggunakan kriteria wujudul hilal, adanya hilal gitu ya. Yang B menggunakan kriteria imkanur ru'yah ya, dia bisa diru'yah. Itu apapun metodenya pasti hasilnya akan beda gitu ya. Tapi jika mereka menetapkan kriterianya itu sama, maka apapun metodenya insya Allah hasilnya akan sama gitu ya. Jadi karena kriteria yang ditetapkan berbeda sehingga apapun metodenya akan berbeda. Jadi ini kalau kita ambil analogi, kalau ada orang yang mau ke Bandung gitu ya, kumpul di Bandung, yang ada yang pakai motor, ada yang pakai bus, ada yang pakai mobil gitu ya. Nah, itu nanti insya Allah karena tujuannya Bandung, nanti mereka akan bertemu di Bandung meskipun kendaraannya berbeda ya. Nah, tapi kalau ternyata mereka menetapkan dua tempat ya, satu di Bandung, satu di Cianjur gitu ya. Meskipun sama-sama awalnya naik di satu bus bareng, tapi pasti nanti akan berpisah gitu ya. Karena yang sebagian menuju ke Bandung, sebagian menuju ke Cianjur. Nah, seperti itu. Jadi hadirin, jadi kalau awalnya sudah berbeda memang sulit untuk disatukan. Ya, nah itu yang kemudian penjelasan dari Imam Ar-Rafi'i. Ya, nah berikutnya ya itu tadi berarti kelompok yang cenderung ke matlak global untuk menyinggapi puasa Arafah yang akan disamakan dengan hari Arafah di Arab Saudi. Ya, meskipun ada bantahan-bantahan tadi. Dan berikutnya yang kedua, ini adalah kelompok yang lebih cenderung puasa Arafah dilaksanakan berdasarkan tanggal gitu ya. Ya.
Nah, berdasarkan tanggal, ini kalau di negeri-negeri yang lainnya yang tanggalnya berbeda, berarti mereka cukup berdasarkan tanggal di negerinya. Nah, ini yang pertama ini dari Syekh Utsaimin ya. Nah, hadirin, Syekh Utsaimin ini termasuk mufti kerajaan Arab Saudi. Ya, dan beliau ketika uh, mengambil kebijakan terkait dengan puasa Arafah ini untuk wilayah-wilayah atau negeri-negeri yang berbeda tanggalnya, itu mereka dianjurkan mengikuti tanggal di negerinya, gitu ya. Nah, jadi mereka tidak mengikuti hari di Arafah, tapi mengikuti tanggal. Ya, nah hadirin, ini di antara alasannya adalah sirah nabawiyah ya. Nah, sedikit kita akan mengangkat terkait dengan sirah yang dijadikan hujah oleh Syekh Utsaimin ya. Jadi begini hadirin. Perintah haji itu turun di tahun ke-6 Hijriah gitu ya. Di tahun ke-6 itu Rasul dan para sahabat niat melaksanakan haji. Mereka mengambil mikot dari Dzul Hulaifah atau yang kita kenal dengan Bir Ali ya, dengan 1.400 jamaah ya. Nah, kemudian di Hudaybiyah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh lanjut sehingga mereka kembali. Rasul tidak mau terjadi pertumpahan darah ya. Mereka kembali ke Madinah dan mereka niat tahun depan akan berangkat lagi. Nah, di tahun ke-7 mereka berangkat. Ketika mereka berangkat di tahun ke-7, mereka tidak mengambil mikot dari Dzul Hulaifah ya, tapi mereka langsung masuk ke Makkah. Ya, kenapa itu dipilih hadirin? Karena mereka tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu jika ada orang manca yang masuk ke Makkah untuk melaksanakan haji atau umrah, dan jikalau sudah masuk ke tanah haram, mereka tidak berani mengusir. Kalau sampai mereka mengusir, mereka akan berhadapan seluruh suku yang ada di Arab ya. Jadi mereka akan membela orang yang mau berhaji ini atau orang-orang yang akan melaksanakan umrah itu. Ya, jadi mereka tidak berani ketika ada orang yang sudah masuk ke wilayah Makkah ya. Nah, di tahun ke-7 ini Rasul ketika masuk wilayah Makkah dan merasa aman, Rasul dan para sahabat kemudian mengambil mikot dari Ya'jiz gitu ya. Ya, Ya'jiz ini tanah halal ya di luar Makkah. Nah, kemudian di tahun ke-8 Rasul berangkat lagi dan sama masuk ke Makkah dulu setelah dinyatakan aman, kemudian mengambil mikot dari Ji'rana gitu ya. Dari Ji'rana. Ini juga di tanah halal tentunya ya. Jadi mikot-mikot itu semua ada di tanah halal, tidak ada mikot yang di tanah haram. Ya, pengecualian ya nanti dalam hadis Anas Malik ya, kecuali orang yang sudah masuk Makkah dan penduduk Makkah untuk yang niat haji atau haji dan umroh, maka mereka akan bermikot dari tempatnya masing-masing ya. Ya, nah untuk tahun ke-8 ini Rasul mengambil mikot dari Ji'rana. Di tahun ke-9 Rasul tidak berangkat, tapi yang berangkat adalah Aisyah radhiyallahu anha dan sang ayah Abu Bakar As-Siddiq ya, ditemani para sahabat yang lainnya, dan mereka juga masuk langsung ke Makkah. Setelah dinyatakan aman, mereka mengambil mikot dari Tan'im gitu ya. Makanya di Tan'im ada masjid yang dikasih nama Masjid Aisyah ya, karena memang Aisyah radhiyallahu anha yang pertama kali mengambil mikot dari Tan'im atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di tahun ke-10, nah tahun ke-10 ini tadi pelajaran di tahun ke-7, 8, 9 hadirin ya. 7, 8, 9 aman gitu ya. Di tahun ke-10 Rasul niat haji umroh dan bermikot dari Dzul Hulaifah gitu ya. Ya, dan ini adalah haji pertama Rasulullah dan juga haji yang terakhir kalinya berhasil ya. Artinya begini hadirin, kalau kita kembali pada sirah yang diangkat oleh Syekh Utsaimin bahwasanya Rasulullah itu mendapati wukuf Arafah itu mulai di tahun 10 Hijriah. Tapi Rasulullah puasa itu sejak tahun 2 Hijriah. Jadi berarti Rasul itu sudah puasa dari tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Itu puasa berarti berdasarkan tanggal gitu ya. Kalau berdasarkan orang wukuf di tahun 2 sampai 9 tidak ada yang wukuf. Belum ada yang wukuf ya. Karena wukuf baru dilaksanakan di tahun ke-10 Hijriah. Nah, itu alasan Syekh Utsaimin hadirin ya. Ya. Berikutnya ya, berikutnya ini adalah hadis an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah, bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini juga tidak menyebut dengan kata Yaum Arafah gitu ya, tapi menyebut dengan tanggal. Ya, kemudian Rasul melaksanakan puasa Yaum Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulannya, maksudnya 13, 14, 15 yang kita kenal puasa Bid ya. Kemudian awwalutsnaini minasyahri wal khamis. Ya, Nabi puasa Senin Kamis di awal bulan. Ya, nah ini yang kita ambil sebagai frase untuk dijadikan sebagai hujah untuk tanggal tadi. Berarti tadi hadis ini menjelaskan terkait dengan tanggal, hadirin ya. Berikutnya kemudian ya, ini dari Ibnu Qudamah yang menjelaskan amma yaumu Arafah fa wal yaumut tasi' min Dzulhijjah. Jadi hari Arafah yaitu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini yang kemudian diangkat dengan kata tanggal ya, yang dijadikan sebagai penguat untuk puasa berdasarkan tanggal. Berikutnya Al-Ansari juga menjelaskan bahwasanya Shaum Yaum Arafah wa tasi' min Dzulhijjah, bahwasanya puasa Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, nah di sini hadirin kita mendapati ada penjelasan terkait dengan tanggal. Begitu juga dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan terkait dengan tanggal ya. Wa tasi' Arafah ya. Jadi Ats-Tsamin Yaumut Tarwiyah, 8 adalah hari Tarwiyah, wa tasi' Arafah, dan 9 adalah Arafah. Nah, ini hadirin yang dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan puasa berdasarkan tanggal. Ya. Ya, jadi kesimpulannya tetap akan terbelah hadirin ya. Jadi ada yang memilih berdasarkan hari, ada yang memilih berdasarkan tanggal, dan dua-duanya dikuatkan ya. Nah, ketika mendapati perbedaan ini, dan ini terjadi sejak keberadaan para imam mazhab, mereka juga sudah berbeda, dan ulama kontemporer juga tetap berbeda di situ hadirin. Maka Imam Nawawi mengomentari perbedaan itu ya. Jadi agar umat itu tidak bingung, karena pasti yang dibuat bingung adalah orang-orang awam ya. Umat itu akan bingung ketika kita mendapati perbedaan seperti ini. Jadi sehingga harapannya mereka tidak ragu dalam melaksanakan ibadah yang tentunya tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan siam, dengan puasa mereka atau sholat mereka. Ya, nah ini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya laisa yaumul fitri awwalu syawal mutlaqan wa innama huwal yaum alladzi yuftiru fihi nas. Ya. Nah, jadi hari Idul Fitri itu tidak mutlak karena awal Syawal, tapi itu bisa berdasarkan alladzi yuftiru fihi nas, ketika orang-orang mereka sudah berbuka puasa. Ya, jadi ini menjelaskan terkait dengan kalau kebanyakan orang sudah berbuka puasa, maka disilahkan untuk berbuka puasa. Wa kadzalika yaumul Arafah, begitu juga dengan hari Arafah, yaumul ladzi yudhiru lin-nasi annahu yaumul Arafah. Ya, jadi kebanyakan orang menyatakan itu adalah hari Arafah, maka mereka bisa menetapkan berdasarkan kebanyakan orang itu. Nah, hadirin ini yang kemudian seorang bisa menyikapinya dengan bijak ya. Ya, itu yang bisa dijadikan sebagai penguat, karena kalau tidak ada penjelasan seperti itu, orang mungkin masih dalam keraguannya gitu ya. Yang pilih hari ragu, yang pilih tanggal juga ragu. Nah, hadirin, kalau kita kembali pada nas-nas hadis tadi dan penjelasan para ulama yang begitu luar biasanya dan tetap tidak bisa disatukan, tetap cenderung akan berbeda, maka umat menyikapinya mesti menyikapi dengan bijak ya. Jadi yang memilih matlak global silahkan, yang memilih matlak regional silahkan. Yang penting tujuan kita dalam beribadah itu tidak melanggar ketentuan Al-Baqarah 197 ya. Nah, ada apa dengan 197? Ini Allah mengingatkan terkait dengan bulan-bulan haji ya. Bahasa kata Allah, Al-Hajju Asyurum Ma'lumat, haji itu ada di bulan-bulan yang telah ditetapkan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Faman farada fihinal hajja, orang yang melaksanakan haji di bulan-bulan itu, fala rafat, maka tidak boleh berkata kotor. Nah, ini hadirin, ini tentunya tidak hanya orang yang sedang berhaji saja yang menjaga tidak berkata kotor, tapi yang tidak berhaji juga begitu. Artinya ketika mereka berbeda silahkan, tapi jangan sampai mereka saling mencaci, jangan sampai mereka saling menjelekkan, jangan sampai mereka
berkata-kata kotor di sana ya untuk menjelekkan saudaranya. Nah, tentunya tidak ya. Karena kalau sampai terjadi berarti ada pelanggaran di sana. Lantas mereka ibadahnya untuk siapa? Gitu ya. Kalau mereka beribadah untuk Allah, mestinya mereka menahan diri. Kalau mau memilih A silahkan, pilih B silahkan, tapi tidak boleh berkata kotor atau berkata jeleknya. Wala fusuk, tidak boleh berbuat fasik. Artinya kalau Allah sudah melarang mereka tidak boleh berkata jelek, berkata kotor, kalau tetap dilanggar berarti mereka berbuat kefasikan. Jadi lantas ibadah yang mereka lakukan itu sebetulnya untuk siapa gitu ya. Kalau ternyata mereka melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah. Nah, yang ketiga la jidal, tidak berdebat ya. Jadi tidak berdebat hadirin ya. Jadi karena dunianya sudah dunia sosmed gitu ya, masyarakat debatnya luar biasa gitu ya, ya terkait dengan perbedaan Arafah itu ya. Yang rencananya lebaran di hari Kamis, itu mengejek yang hari Rabu gitu ya. Yang lebarannya rencananya Rabu mengejek yang hari Kamis. Lantas mereka ibadah buat siapa sebetulnya gitu ya. Ya karena itu tadi kalau sudah begitu salah mengejek kan berarti sudah melanggar ketetapan 197 di Al-Baqarah ya. Bahwasanya Allah sudah mengingatkan jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Ya. Ya, jadi yang lebarannya Kamis mengatakan kalau kurban dilaksanakan sebelum itu enggak sah. Ya. Yang lebarannya Rabu mengatakan orang kalau puasa di hari raya itu haram. Ya, jadi nah mestinya tidak begitu hadirin ya. Jadi ketika seorang sudah yakin dia pilih A, maka silakan dimantapkan A itu tanpa menghina dan mengejek yang memilih B. Begitu juga dengan yang B. Yang yakin dengan pilihannya, maka dia tidak boleh mengejek yang A. Ya, nah hadirin, kalau kita kembali pada kualitas imam-imam madhab tadi, mereka adalah sosok yang luar biasa gitu ya. Tapi mereka juga berbeda. Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas juga luar biasa dan mereka berbeda dan itu biasa juga gitu ya. Ya, nah kalau orang-orang yang hebat berbeda dan biasa, berarti kita mesti meniru mereka ya. Ya, kita bisa berbeda tapi kita juga biasa gitu ya. Ya, jadi artinya tidak ada pelanggaran terhadap ayat 197 di surah Al-Baqarah. Jadi intinya adalah itu hadirin kita membahas matla di malam ini ya. Jadi silahkan yang memilih mengikuti hari dimantapkan. Yang ingin mengikuti berdasarkan tanggal silahkan dimantapkan. Dan yang dijaga oleh kita adalah tadi jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sudah Allah ingatkan di Al-Baqarah 197. Nah, harapannya itu hadirin ya. Nah, jadi umat itu mereka sudah biasa mendapati ada hal yang berbeda. Kalau kita bicara fikih, ini kan berarti bicara ranting hadirin ya. Kalau kita menganalogikan pohon, batangnya adalah tauhid gitu ya, rantingnya adalah fikih. Jadi seorang ketika yakin memegang ranting ini karena dianggap kuat, boleh saja silakan. Dan mungkin pilihannya akan beda dengan kawannya ya. Mungkin kawannya akan pilih ranting yang lainnya gitu ya. Dan itu masih dalam satu batang tubuh tauhid ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Ya, itu kesimpulannya hadirin. Ya, jadi kesimpulannya tidak boleh ada pelanggaran terhadap ayat 197 di Al-Baqarah. Kita pilih yang mana berarti silahkan ya. Nah, kalau kita memilih tentunya kita juga ada penguat-penguat di situ ya. Memilih berdasarkan hari mengapa, memilih berdasarkan tanggal mengapa. Nah, itu tadi ada alasan kuat yang bisa kita gunakan sebagaimana para ulama yang mereka juga menggunakan hujah-hujah yang kuat dalam tadi memilih atau kecenderungan apakah matla global atau matla regional. Ya itu insya Allah yang bisa kita bahas di sore hari ini dan silakan yang ini interaktif seputar topik atau yang lainnya dipersilahkan. Ya, yang depan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang hilal, ya kami awam lah berkaitan begitu jelas dalam penjelasannya apa maksud dari hilal. Maksud dari tujuannya. Oh ya. Ya, jadi hilal ini terkait dengan awal bulan gitu ya. Apakah Ramadan atau Syawal ya. Ya.
Nah, karena di Ramadan, di Syawal, dan di Dzulhijjah ini terkait dengan ibadah kaum muslimin, jadi memang ketika kita menghadapi bulan yang 3 ini kalau di bawah 3 derajat, nah selalu akan ada masalah seperti itu ya, karena dipastikan akan terjadi perbedaan di sana ya. Ya, tapi kalau untuk bulan-bulan yang lainnya tidak pernah berbeda, gitu ya. Nah, untuk yang 3 bulan ini, itu bisa berbeda hadirin. Nah, karena tadi yang satu pakai kriteria imkanur ru'yah, bisa dilihat hilal itu, yang satu pakai kriteria wujudul hilal, adanya hilal. Jadi 0,5 ketika sudah di atas ufuk yang dianggap masuk gitu ya. Nah, itu yang menjadikan berbeda dalam penetapannya. Ya, jadi metode apapun insya Allah sekarang ini makin akurat hadirin ya. Bahkan hisab yang digunakan sekarang ini sudah hisab hakiki. Validitasnya sudah canggih gitu ya. Nah, berbeda dengan hisab zaman dahulu. Kalau di masa Umar bin Khattab, hisab yang digunakan bukan hisab hakiki seperti sekarang ini. Kalau sekarang validitasnya ini luar biasa. Nah, kalau dulu itu masih kurang ya, masih di bawahnya. Nah, hisab di saat itu ada hisab urfi. Nah, seperti apa hisab urfi itu? Jadi Umar bin Khattab menetapkan karena kaum muslimin sudah mulai banyak ya, ada di wilayah Yaman sana, itu kalau mengandalkan hilal gitu ya, mengandalkan ru'yah ya, itu nanti perjalanan berhari-hari yang mengantar surat itu gitu ya. Nanti mereka bisa telat puasanya, mereka bisa telat hari rayanya. Nah, untuk kemaslahatan umat yang sudah mulai banyak di masa Umar itu kemudian menetapkan hisab urfi. Nah, seperti apa itu? Jadi kata Rasulullah, bulan itu kadang hakada, 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 maksudnya 30 ya. Dan kadang-kadang hakada, 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 maksudnya 29. Ya. Nah, ini ketika kita hitung dalam sebulan itu memang Allah mentakdirkan 29,5 hari gitu ya. Nah, setengahnya ini bisa maju ke depan, bisa mundur ke belakang gitu ya. Artinya yang satu usianya bisa 29, yang satu 30. Nah, berdasarkan itu Umar bin Khattab menetapkan Muharram itu 30, Safar 29, selang-seling ya. Jadi umat itu sudah tahu seperti halnya ketika kita mengenal Januari, Februari, dan seterusnya ya. Ya, jadi umat sudah tahu Januari pasti 31 ya. Februari 28, kalau bisa 29 begitu ya. Sudah tahu karena sudah ditetapkan. Nah, ini hisab yang sekarang ini jauh lebih canggih gitu ya. Tapi makin canggih, tapi makin kentara perbedaannya gitu hadirin ya. Ya, nah itu yang mestinya disikapi dengan bijak ya. Jadi mestinya makin canggih ini makin banyak apa ya berkahnya gitu ya. Tapi yang terjadi ternyata malah sering berbeda. Ya, nah dulu di masa Umar belum secanggih sekarang, tapi ketika ditetapkan hisab urfi aman-aman saja gitu ya. Nggak ada masalah. Bahkan kemaslahatan umat terjaga ya. Karena yang tinggal di wilayah yang jauh mereka sudah tahu gitu ya. Karena berdasarkan tadi jumlah apa hari dalam bulan gitu ya. Ya, jadi sehingga kalendernya itu sudah tetap gitu ya, tetap. Ya, nah itu insya Allah tadi terkait dengan hilal gitu ya. Ya, itu perbedaan terkait dengan kriteria. Nanti dengan matlak dia berbeda lagi gitu ya. Ya, ya itu insya Allah terkait dengan hilal. Ya silahkan Pak. Mata region. Apa? Mata region. Hmm. Batasannya region tuh. Oh. Batasannya region. Oh iya. Oh iya. Oh ya ada matlak tadi ada matlak regional ya. Batasannya itu seberapa gitu ya. Nah, ini kalau kita kembali pada wilayatul hukmi yang disepakati, nah aku NU sepakat, Muhammadiyah sepakat ya. Wilayatul hukmi satu wilayah hukum itu adalah satu negara. Jadi dari Sabang sampai Merauke ini berarti satu matlak, dianggap satu matlak ya. Meskipun kita mengenal ada 3 waktu di Indonesia hadirin ya, tapi itu menjadi satu matlak. Jadi dihitung di negara per negara ya. Nah, kenapa? Karena kebijakan itu kebijakan negara gitu ya. Jadi sehingga matlak yang dimaksud regional tadi adalah bahasanya matlak nasional gitu ya. Ya, jadi matlak yang ada di negara itu. Jadi meskipun Singapura kecil, tapi karena negara sehingga dia bisa menetapkan matlaknya sendiri gitu ya. Nah, ini tadi. Jadi matlak tadi tidak hanya diukur dengan per kilonya, tidak, tapi diukur dengan satu wilayah hukum yaitu negara. Itu insya Allah. Dan semua sepakat terkait dengan itu ya. Jadi semua sepakat ulama seluruh dunia sepakat terkait dengan satu
matlak itu adalah satu wilayah hukum, yaitu satu negara. Ya, dan tidak berbeda di sana. Itu insyaallah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya dengar mudah-mudahan Rasulullah itu menentukan untuk hari raya atau satu tahun itu melihat bulan. Nah, sementara di negara kita ini satu wilayah saja sudah dilihat dengan alat-alat yang canggih, tapi tetap nggak kelihatan. Ini masih tetap berbeda. Kalau mengacu Rasulullah sebenarnya melihat bulan sekecil apapun yang penting melihat bulan. Ya, kita bukan mempermasalahkan perbedaannya seperti itu. Karena memang udah pendapat atau keyakinan. Kalau kita mau sebenarnya kita mau tanggal atau mau tidak, kalau yang dinyatakan lunak itu. Kalau menurut saya mohon maaf, kalau mungkin Rasul melihat bulan. Kalau sudah melihat bulan ya hari raya atau belum. Itu aja yang kan, jadi yang dikatakan lunak itu mesti melihat bulan apa menurut perhitungan. Jadi agak ini masih bingung juga. Ya, jadi begini. Ya, hilal itu untuk memastikan tanggal ya. Ya, ini tanggal 1 belum, ini sudah masuk tanggal 1 apa belum ya? Ya. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan tadi nyunah atau tidaknya gitu ya. Nah, itu tadi masing-masing ketika sudah menetapkan, itu pasti masing-masing punya hujah yang kuat ya, punya alasan yang kuat. Jadi sehingga yang satu menganggap oh itu yang paling kuat gitu ya, bahasanya yang paling nyunah. Yang satu mengatakan oh dia yang paling nyunah, yang paling kuat. Makanya kemudian perbedaan itu ketika sudah disatukan karena masing-masing tadi berpegang dengan prinsip itu gitu ya. Ya, dan itu tadi hilal tadi memang untuk menetapkan tanggal ya. Ya, jadi terkait dengan apa hilal yang kemudian menjadi permasalahan di bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu juga bisa menjadi pertanyaan dari pihak yang lain ya. Ya. Nah, kenapa yang dijadikan standar ru'yah itu kok hanya yang Ramadan, Syawal sama Dzulhijjah? Kenapa yang lainnya kok tidak gitu ya? Nah, itu dianggap tidak konsisten gitu ya. Ya, jadi ya itu tadi masing-masing punya pendapat sehingga tetap berbeda. Karena kalau kita bicara teori hadirin, teori itu biasanya kan stabil gitu ya. Ya, ketika tidak stabil, nah itu dianggap ada kelemahan di sana ditanyakan. Nah, yang mengacu untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ini dengan ru'yah tadi, ya itu ya karena memang Rasul menyikapinya begitu, gitu ya. Ya, nah itu insya Allah. Ya, jadi tadi hujah-hujahnya sudah luar biasa dan tadi kita untuk menentukan kapan kita puasa Arafah gitu ya. Yang jelas kita boleh dari tanggal 1 melaksanakan puasa berdasarkan ayat 2 di Al-Fajr gitu ya. Walayalin asyar kita dipersilakan itu. Ya, dan untuk menetapkan yang Arafahnya maka tadi silahkan diyakinkan gitu ya, pilih yang A atau pilih yang B berdasarkan hari atau berdasarkan tanggal, silahkan diyakinkan. Jadi jangan sampai terjadi pelanggaran pada ayat 197 di Al-Baqarah. Itu saja insyaallah. Ya, demikian hadirin ya, semoga memberikan pencerahan buat kita semuanya dan apa yang sudah kita rencanakan kita pilih menjadi kemantapan buat kita. Ya, dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.